Baik pemirsa, berjumpa kembali bersama RRI Bandung dan dalam episode kali ini kita akan membahas perakiraan musiman Sintex F dan program ketahanan pangan nasional. Mengingat ketahanan pangan ini merupakan strategi nasional untuk menjamin ketersediaan dan juga keterjangkauan serta tentunya pemanfaatan pangan bergizi bagi seluruh masyarakat. Dan untuk pembahasan itu, podcast ini menghadirkan Dr. Swadin K. Behera, Direktur Application Laboratory dari Jamstek Jepang, juga Dr. Fadli Samsudin dari Fakultas Ilmu Perikanan dan juga Universitas Pajajaran. Pak Dokter, Pak Profesor, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Iya, baik. Dan juga tentunya pemirsa, podcast ini merupakan kerjasama antara Universitas Pajajaran, Yayasan Garuda Laut Kudu Inisiatif, dan juga RRI Bandung. Prof, mungkin boleh langsung dibedah sedikit. Sintex ini seperti apa sih penerapannya? Ya, jadi pada kesempatan ini sebenarnya bagian dari kami matching research interest ya, kolaboratif online international learnings, ini program di UNPAD untuk mata kuliah kami interaksi laut dan atmosfer. Nah, salah satu mata kuliahnya itu kami bagaimana aplikasi Sintex F, ya, itu sebuah sistem, nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Behera, yang informasi dari laut dan atmosfer itu diolah sedemikian sistem ini, ya, jadi scale sistem prediction itu dapat dilakukan untuk proyeksi. Untuk katakanlah sampai 2 tahun ke depan itu bisa, bahkan sampai proyeksinya bisa sampai 100 tahun dan sebagainya. Dan tentu untuk kebutuhan praktis Sintex F ini kami di UNPAD gitu ya, juga dalam konteks kerjasama dengan Garuda, Yayasan Garuda di Lautku Inisiatif dan RRI ini, kita mengemasnya dalam bentuk edukasi terutama ke masyarakat Jawa Barat. Kenapa? Karena kami memandang penting kuliah ini, aplikasinya terutama nanti kita akan membahas lebih khusus Sintex F ya oleh Dr. Behera di berbagai bidang. Jadi pada kesempatan ini nanti kita melihatnya dari aspek bagaimana informasi iklim itu prediksinya ya dalam waktu pendek dan proyeksinya ke depan tentu terkait dengan strategi pemerintah daerah terutamanya di bidang pertanian misalnya. Di bidang pertanian, agriculture itu misalnya dengan mengetahui kondisi iklim dalam waktu mendatang gitu ya, dalam waktu dekat ini tentu para petani mestinya disampaikan informasi oleh dinas terkait di Pemda seperti Dinas Pertanian gitu, kapan cocok waktu bertanam yang sesuai dan sebagainya ya. Nah, itu di bidang pertanian, juga di bidang perikanan juga kami juga melakukan kajian di UNPAD bagaimana nanti untuk aquaculture dan sebagainya, kesehatan air, kesulitan air ya, itu semua nanti akan dibahas oleh Dr. Behera. Jadi Sintex F kurang lebih seperti itu. Demikian. Terima kasih banyak Dok, dan mungkin Dr. Behera, continuing from Dr. Fadli's statement. So you can explain what is Sintex F and seasonal forecasting itself. Thank you for asking that question. And at the outset, I must thank RRI for having us for this podcast. You're welcome. And the University of Pajajaran for this opportunity to discuss and developing the collaborations. The Sintex F is a coupled model, coupled in the sense it has an atmosphere component, and ocean component, and a land surface process component. And we developed this at Jamstek in collaboration with several European centers. The atmosphere model is coming from the Max Planck Institute in Germany. The ocean model is coming from the L'Océan in Paris, in France. And the coupler, which is coupling the ocean and atmosphere, also is coming from the France, another institute. And all these experiments are done in another center, Climate Center for Mediterranean in Italy, Bologna. So together with them, we developed this model and used this model on the Earth simulator
R simulator was the number one computer in the world in 2002. And using that, we try to predict climate. We are not predicting weather, we are predicting climate. So what will happen next month, what will happen 2 months ahead, what will happen 3 months ahead. And the climate of the world, weather of the world are somewhat modulated by large-scale climate phenomena like El Nino Southern Oscillation, the Indian Ocean Dipole. We'll come to that later. And this model is the number one model in the world to predict the El Nino, the Indian Ocean Dipole. And based on that, we are able to predict what will happen to the weather and climate all over the world, including Indonesia. I see. So, how is the Syntax F applied in the agricultural sector, like crop planning and productivity of the farmers? Yeah. In a sense, as I said earlier, the El Nino, the Indian Ocean Dipole are modulating the rainfall and temperature, which are the most important factors. Moisture, temperature, and rainfall, they are the important factor for agriculture. Because El Nino and Indian Ocean Dipole are modulating these temperature and rainfall over Indonesia, including river discharge, we'll come to that later. That's why using the climate prediction from this model, we are able to predict what will happen to the farming, whether they are going to get the normal rain, excess rain, or less rain, or the temperature will be colder or normal or warmer. Based on that, we develop both statistical model and also process-based model that can predict different crops and crop yields like rice, corn, and several other, including vegetables. Yes. I see. Thank you for your answer. And now we are going back to Dr. Fadli again. Pak Dokter, untuk penerapan Syntax F ini di bidang agrikultur seperti ladang dan lain sebagainya, mungkin bisa di breakdown lagi seperti apa, Pak? Iya, tadi dijelaskan oleh Dr. Behera, Syntax F itu sebuah sistem yang sebenarnya kompleks, melibatkan begitu banyak institusi di internasional ya. Tadi disebutkan untuk model atmosfernya dari Max Planck, itu lembaga bergengsi di Jerman. Juga model lautnya di Prancis dan sebagainya. Jadi saya ingin menekankan bahwa apa yang dilakukan untuk prediksi itu merupakan sebuah proses panjang sebenarnya, melalui tahapan yang secara menggunakan, tadi ada gambar-gambar, mungkin itu sebenarnya Earth simulator, komputernya besar dan sebagainya. Jadi untuk kita lakukan memang sebenarnya susah. Makanya kami dengan infrastruktur seperti itu kami bekerja sama. UNPAD dengan ini punya PKS dengan Jamstack ya. Jamstack itu lembaga pemerintah mereka, Japan Marine Earth Science Technology ya. Dengan demikian aplikasinya itu tadi banyak. Tadi ditunjukkan ada slide ya, bagaimana misalnya sea surface temperature ya di permukaan dan sebagainya, itu prediksi. Merah-merah itu kan beberapa kota dan sebagainya. Tentu Jawa Barat itu termasuk di dalamnya. Nah, untuk agriculture misalnya, wah ini sekarang prediksi 6 bulan ke depan itu adalah akan basah, banyak hujan dan sebagainya. Terus kapan dia datang, onset, itu kan dia tahu. Dengan prediksi iklim itu kan semua parameternya kita tahu dan sebagainya. Oh, dia akan datang lebih awal, 2 bulan misalnya. Sehingga tentu dinas pertanian terkait untuk menanam komoditas tertentu kan punya karakteristik ya. Padi itu dengan katakanlah pohon mangga kan beda. Hortikultur dan sebagainya kan berbeda. Sehingga dengan pemahaman itu waktu tanam akan dilakukan dengan lebih akurat. Jadi nggak ada gagal tanam dengan pemahaman ini. Jadi selama ini kan karena kita nggak ada informasi itu disampaikan, petani ya berpikir seperti rutin aja. Ini musim hujan nanti dulu taat, padahal musim hujan ternyata bisa lebih cepat karena perubahan iklim kan. Ya itu tadi apa yang dijelaskan lebih lanjut. Jadi aplikasinya ke pemerintah daerah, Pemda, saya kira dinas terkait pertanian ini sangat-sangat dibutuhkan. Sehingga kami membuka ruang ya UNPAD juga dengan Pemda bisa melakukan itu kerjasama lebih lanjut untuk memanfaatkan. Jadi kami saya kepala program Pusat Studi Iklim dan Pengelolaan Wilayah Maritim di UNPAD, di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Jadi silahkan datang, kami bekerja sama dengan Jamstack,
ya, di timnya grup Dr. Behera melakukan hal yang sama untuk ini. Informasi itu bisa kita sebarkan ke masyarakat. Baik, terima kasih banyak Dr. Fadli. Jadi memang tadi dijelaskan Sintex F ini bisa dimanfaatkan ya oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan produktivitas di sektor pertanian. And now we are going back again to Dr. Behera. And Doctor, what are the impacts on fisheries and aquaculture due to changing weather and sea condition? So again, coming back to when we are doing seasonal predictions for fishery, aquaculture, we should see that the climate phenomena like El Nino, the Indian Ocean Dipole, the monsoon, they are also influencing the rainfall and they are also influencing the sea surface temperature and the sea state. And that's how they can influence the aquaculture and fishery in coastal regions, as well as the coral reefs. We know that the El Nino is linked to coral bleaching in several places. The IOD also is linked to El Nino and La Nina both. When El Nino happens, coral bleaching is happening in the eastern upper Pacific. And when La Nina happens, coral bleaching is happening on the western side of the Pacific. Similarly, Indian Ocean Dipole, when there is a positive dipole, it influences the coral reefs near Sumatra and also Ningalu regions. There is also another phenomena called Ningalu-Nino, coastal phenomena. There are several coastal phenomena. They also influence the coral reefs and fishery. So in that sense, when you know that these kind of climate phenomena, which are predictable, so coral reefs, rainfall temperatures themselves are difficult to predict on longer time scales. But we know that we can easily predict El Nino, the Indian Ocean Dipole, the monsoon. And based on those information, we can easily predict which regions will have coral bleachings, which region will have mass mortality of fishes. When El Nino happens, Peru coast has a lot of fish death, fish mortality. And similarly, when Ningalu-Nino happens, Australian regions get less fish, a lot of fish death. And in the same way, positive Indian Ocean Dipole, during positive Indian Ocean Dipole, you have less fish catch in Java and Sumatra regions. So that's why we can easily predict what will happen to fishery and also aquaculture, because the sea surface temperature, water quality, and sea state can be predicted based on those El Nino and Indian Ocean Dipole indices. That's why we can develop both AI statistical models to predict fishery and aquaculture. So it can maximize the fishery. Maximize the productivity, fishery productivity. Yes. Okay, we are going back again to Dr. Fadli. Pak Dokter, mungkin boleh dijelaskan lagi, di breakdown lagi seperti apa, dan mungkin di penerapannya di lokal seperti apa ini untuk Sintex F di bidang perikanan dan juga aquaculture tadi. Ya, tadi dijelaskan oleh Dr. Behera perubahan iklim ya yang secara regional kita pahami dan sangat berpengaruh terhadap lokal kita di Jawa Barat itu apa yang disebut ENSO, El Nino Southern Oscillation. Itu ada dua fase. El Nino itu menyebabkan kekeringan. Pada saat El Nino itu ada kebakaran dan sebagainya. Tapi sebaliknya di darat kita bencana kebakaran dan sebagainya, tapi di laut biasanya ketika El Nino itu Sedang produktif. sedang lagi produktifnya karena upwelling dan sebagainya, mereka ikan di sana untuk bidang perikanan justru meningkat. Sebaliknya pas yang La Nina, El Nino La Nina dari Pasifik gitu dijelaskan. Nah, ini dampaknya kebalikan, banyak hujan kayak seperti sekarang dan sebagainya gitu kan, sehingga banjir bencananya ada sebagainya. Nah, di Samudra Hindia juga ada dua yang major driver itu di Samudra Hindia itu Indian Ocean Dipole. Juga ada positif, negatif. Sama tuh. Kalau positif dia dampaknya sama tadi kayak El Nino. Negatif kayak La Nina. Jadi ketika positif ikan juga banyak. Jadi bersamaan fase gitulah. Nah, dengan memahami mereka di JAMSREC ya, grup Dr. Behera ini dia bisa memprediksi bahkan 6 sampai 9 bulan sebelum kejadian. Berarti panjang ya prediksinya? Ya, panjang. sebelumnya. Ini kemampuannya. Prediksinya ke depan, tapi mereka tentunya lebih paham, lebih dari awal.
Misalnya 6 bulan sebelumnya kita akan tahu El Nino akan terjadi dan dia bisa prediksi ya di mana aja yang misalnya Jawa Barat ini di Pangandaran misalnya ini akan lebih panas dari biasanya karena ada parameternya itu